Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Dwi Wijatiningsih di acara Bincang Jawara UKM Persembahan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan Bincang Jawara yang saat ini berasal dari Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pakis, yaitu adalah Ibu Eka. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Iya, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sahabat Jawara, tidak terasa Bu, kan biasanya kan tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Ya, saya ingin Ibu memperkenalkan kepada sahabat Jawara UKM yang ada di seluruh Indonesia juga nih, biar bisa mengenal Ibu Eka secara lebih dalam. Silakan Ibu. Selamat siang Sobat Jawara, nama saya Eka Novita. Saya datang dari Kabupaten Malang, tepatnya dari Kecamatan Pakis. Terima kasih. Iya, baik Ibu, di depan ini sudah ada produk yang cantik-cantik. Nah, saya ingin tahu nih Bu, latar belakang Ibu memilih yang ada di depan ini sebagai produk Ibu. Pertama, produk saya ini, usaha saya ini tidak saya sengaja ya, tidak ada rencana untuk punya bisnis baking. Tepatnya waktu awal-awal pandemi, saya seperti biasa bikin jajanan buat anak-anak saya, dan kebetulan donat paha ayam itu tidak ada di Malang. Jadi saya buat dan saya upload ke sosial media seperti ibu-ibu pada umumnya. Ternyata banyak yang lihat, terus banyak yang respon pada mau order gitu. Tadinya saya juga belum percaya diri, tapi saya coba dan akhirnya jadi jalan rezeki sampai sekarang. Oke, berarti berasal dari pandemi ya Bu ya, dan juga iseng-iseng ya Bu ya, iseng-iseng berhadiah rezeki. Benar. Seperti itu. Tadi kan Ibu menyebutkan nih donat paha ayam gitu. Benar. Ya Bu ya. Nah, kenapa Bu kok akhirnya tuh donat paha ayamnya ini yang di highlightkan seperti itu? Karena kan pada umumnya kan donat itu bentuknya yang bulat kayak yang ini gitu ya, boloni. Nah, donat paha ayam, kenapa Bu? Kok paha ayam gitu? Karena di Malang itu kan donat paha ayam itu sendiri belum ada. Donat paha ayam itu terkenalnya di Sumatera Utara, tepatnya di Medan dan di Jakarta. Oke. Karena saya berasal dari Medan, jadi ada kerinduan ingin menikmati donat paha ayam. Oke. Gitu. Jadi saya buat donat paha ayam. Baik. Jadi berasal dari kampung halaman. Benar. Begitu ya. Akhirnya memperkenalkan donat paha ayam ke daerah Malang. Benar. Gitu ya Bu. Bu, saya ingin tanya, dari tadi kita ngobrol terus tapi kita nggak tahu nih Bu, merek donatnya tuh apa Bu? Ya, mereknya sendiri itu saya kasih Deals Donut. Deals Donut. Iya. Deals itu kan biasanya persetujuan deals, ya, gitu ya Bu. Banyak persetujuan. Oke, persetujuan. Gitu. Alasannya Bu memilih nama produknya Deals Donut itu kenapa Bu? Deals itu sendiri itu singkatan dari nama saya sekeluarga ya. D itu nama suami saya Daud, jadi depannya D, E-nya saya Eka, A-nya anak saya Alvaro, E-nya anak saya El. S-nya itu nama famnya kita, jadi Deals. Jadi sebenarnya itu nama keluarga kita. Oh, nama keluarga ya. Nah, berarti ini sangat unik dan kreatif sekali ya Bu Eka ya. Maksudnya tuh memilih nama kata depan dari nama keluarga dijadiin satu, bisa jadi brand. Urutan ya Bu ya. Benar, nah, bagi Sobat Jawara yang ada di rumah bisa meniru Ibu Eka mungkin ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung nih milih nama, tetapi sudah terkumpul kayak gitu ya Bu ya. Baik Ibu, biasanya kan kalau donat lainnya itu menggunakan bahan dasar yang mungkin sudah diketahui sama banyak orang di luar ya Bu ya. Apalagi untuk donat paha ayam sendiri, untuk bahan-bahannya itu apa saja? Bahannya itu kalau untuk donat paha ayam itu ya, donat
kentang dan donat susu gitu. Jadi ada customer itu yang menyukai donat kentang. Pada umumnya kayak orang-orang Malang itu lebih suka donat kentang. Jadi kita pakai bahan dasar kentang, dan kentangnya kita juga kita pilih. Jadi kentangnya itu yang benar-benar patinya itu tidak seberapa tinggi, karena kentang yang patinya tinggi itu dia tidak begitu lembut gitu. Jadi kita benar-benar menggunakan kentang asli, jadi bukan tepung kentang gitu. Jadi kita pakai kentang, tepung terigu, gula, susu, ragi, dan margarin, telur, garam gitu aja. Iya. Berarti yang maksudnya bisa dibilang membedakan ini adalah ibu sangat teliti dalam pemilihan kentangnya. Benar, iya. Nah, untuk kentangnya sendiri ini panen dari kebun sendiri atau membeli dari supermarket atau seperti apa, Bu? Kita tetap beli dari pasar, tapi saya dalam hal membeli kentang itu saya sendiri yang turun tangan, karena dalam memilih kentang itu kan ada bedanya gitu. Takutnya nanti kalau saya suruh pegawai saya salah ambil kentang. Jadi saya pilih mana yang kentang yang bagus untuk donat dan mana kentang yang tidak baik untuk donat gitu. Karena kentang itu ada jenis-jenisnya gitu. Jadi memang untuk memastikan customer menikmati donat paha yang berkualitas, ibu memang turun sendiri untuk mengecek. Itu ya Bu yang dibedakan dari mungkin yang lainnya gitu ya. Dari kentang pilihan. Benar. Iya. Baik, Ibu untuk proses produksinya saat ini menggunakan mesin atau masih manual? Menggunakan mesin, Mbak. Menggunakan mesin. Pengadukan tepungnya itu kita menggunakan mesin, pencetakan dan lain-lainnya baru manual. Biasanya lama produksinya itu berapa hari atau mungkin jam saja? Kurang lebih sih 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam per produksi itu bisa berapa biji donatnya? Biasanya karena mesin saya juga masih terbatas, masih bisa menampung hanya 1 kilo tepung. Jadi untuk 1 kilo tepung itu hanya menghasilkan 60 pieces. 60 pieces? Iya, 60 pieces donat paha ayam. Biasanya kalau per hari itu produksi itu bisa sampai berapa biji? Bisa sampai 150 sampai 200. 150 sampai 200 ya Bu ya. Itu dibantu oleh keluarga atau memang sudah memiliki karyawan? Awal-awal sih saya sendiri, sekarang udah punya karyawan. Sudah memiliki karyawan. Berapa Bu jumlah karyawannya? Ada 2 orang. Dari yang maksudnya bisnis iseng-iseng sampai saat ini Ibu Eka sudah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan seperti itu ya Bu. Semoga nanti bisa produksinya lebih besar lagi. Terus nanti bisa menambah karyawan ya Bu ya. Iya. Nah Bu, bisa jelasin nggak Bu varian produknya? Itu kan di depan ini kan banyak sekali ya Bu ya. Bisa dijelaskan Bu, ini selain donat paha ayamnya yang mana? Silakan Ibu. Ya. Ini donat reguler, ini 1 box itu isi 6, dia ukurannya besar. Untuk di Deals Donat itu ini donat reguler yang paling besar. Jadi ini udah ukuran jumbonya kita. 1 box isi 6. Kalau yang sebelah sana itu 1 box isi 12, itu saya sebutnya donat medium. Kalau yang ini namanya donat bomboloni. Jadi itu donatnya buntu terus diisi. Isinya itu bisa coklat, selai strawberry, selai blueberry, tergantung permintaan gitu. Terus itu ada juga donat brownies. Itu bahan dasarnya itu fudgy brownies, cuma berbentuk donat. Gitu. Baik. Untuk variannya ini per harganya berapa Bu? Kalau per box yang ini saya bandrol itu 30.000. Jadi bebas request topping, isi 6 itu 30.000. 30.000 bebas isi topping ya Bu ya? Bebas request topping. Dan ini juga biasanya di request sama customer itu dikasih papan ucapan selamat ulang tahun gitu. Jadi kalau pakai papan kayak gitu plus lilin plus topper apa segala macam gitu cuma menambah 10.000. Berarti dari yang harga 30 menjadi 40.000 ya? Iya. Kalau untuk donat paha ayam ya Bu? Donat paha ayamnya yang ini dia versi yang jumbo, karena donat paha ayam ini kita ada 3 size. Jadi ada yang mini, ada yang medium, sama ini yang jumbo. Kalau yang jumbo ini isi 8 dengan topping juga bebas request itu 50.000. 50.000. Bisa juga misalkan request gitu di mix gitu? Bisa ya Bu ya? Dibeli satuan juga bisa ya Bu ya? Sangat murah ya Bu ya? Maksudnya kalau donat di luar sana kan lebih di atas 5.000 ya Bu ya per piece-nya ya, seperti itu. Baik, untuk pemasarannya Bu, apakah sekarang sudah dipasarkan secara online juga? Atau kalau misalkan tadi kan Ibu juga awal kan sudah cerita ya bahwa melalui media sosial seperti itu. Selain media sosial Bu, untuk offline-nya apakah sudah ada?
Kalau offline sih kita pernah sempat buka ya di belakangnya Terminal Arjosari. Tapi sekarang kita fokuskan ke online semua karena Dears Donut ini 80% itu pasarnya online. Online. Iya, jadi yang offline itu di rumah aja. Jadi orang yang pesen datang ke rumah gitu. Oh, datang ke rumah. Iya. Untuk online-nya biasanya yang membeli itu dari Malang aja atau ada yang pernah Ibu kirim ke luar kota gitu? Kalau dari Malang aja itu kan biasanya pesannya dari GrabFood, GoFood atau ShopeeFood. Iya. Dan ada juga dari Shopee Seller, itu biasanya pernah kirim ke Kediri, Blitar, ke Sidoarjo, Surabaya, ke Tuban gitu. Jadi saya sendiri memang membatasi hanya sebatas Jawa Timur. Karena kan donat ya, nanti kalau lebih dari 3 hari kan teksturnya sudah nggak enak gitu. Iya, ketahanan produknya ini biasanya berapa lama Bu? Kalau saya sih ya saya sarankan 3 hari aja karena lebih dari 3 hari itu teksturnya itu sudah berubah. Sudah berubah ya. Iya. Karena kita tidak pakai pengawet. Oh gitu. Baik. Jadi untuk si sobat si Jawara yang ada dimanapun berada, apabila ingin membelinya mungkin bisa ke langsung aja ya Bu ya. Iya, atau bisa juga melalui online tadi sebutkan. Ada shoppingnya juga Bu? Ada Shopee-nya. Shopee-nya ini ShopeeFood ya? Iya, ShopeeFood ada, Shopee Seller ada. Oh, ShopeeFood ada dan Shopee Seller ada. Untuk Shopee Seller sendiri ini sistemnya itu seperti apa, Bu? Ya, jadi kalau konfirmasi bayar hari ini sebelum jam 12 siang, kita kirim di hari yang sama. Tapi di atas jam 12 siang kita kirim besoknya. Gitu. Berarti agak berbeda dengan ShopeeFood ya, Bu ya? Kalau ShopeeFood masuk orderan langsung kirim gitu. Baik. Untuk yang membedakan ini dari produk lain selain donat ayam paha ayam ya, itu apa Bu? Maksudnya dari mana? Yang membedakan itu mungkin dari topping ya kan. Kalau saya itu toppingnya memang bisa di request dihias, dilukis gitu. Kalau topping biasanya itu kan ya udah tinggal di cepluk-cepluk jadi gitu kan. Kalau saya memang menerima kayak custom. Donat lukis ya custom. Jadi bisa dilukis, bisa dihias sesuai dengan pesanan customer. Gitu. Berarti sangat mengutamakan keinginan customer ya Bu ya. Baik. Iya, karena pembeli adalah raja begitu ya. Baik. Untuk Ibu ini kan berarti apabila dari corona itu kan sekitar 2020 sampai dengan saat ini 2023, berarti kan sesudah corona tetap jalan. Maksudnya bagaimana sih Bu caranya untuk merawat atau tips yang bisa dibagikan Bu mungkin kepada pemirsa yang ada di rumah seperti itu? Tipsnya sih kalau tips saya sendiri ya, saya menjaga kualitas. Salah satunya itu menjaga kualitas, terus menjaga hubungan baik dengan customer gitu. Jadi walaupun bahan naik turun, saya tidak pernah mengurangi bahan bakunya gitu atau mengganti merek dari bahan bakunya, karena kalau kita ganti merek bahan bakunya itu sangat berpengaruh dengan teksturnya dan itu akan membuat customer kecewa gitu. Selain itu juga kita ya memaksimalkan sosial media yang kita punya gitu, karena seperti saya bilang tadi, Dears Donut ini 80% itu mengandalkan online. Gitu. Jadi memang kalau tadi yang saya tangkap itu adalah menjaga hubungan baik dengan para customer. Itu adalah utama ya Bu ya. Iya. Dan juga tidak kalah, maksudnya utama adalah produk atau bahan baku yang diperuntukkan untuk membuat Dears Donut ini begitu. Selain itu Bu, apakah pernah ada beberapa kendala Bu yang dihadapi misalkan sebelum pandemi karena memang semua online, terus akhirnya ini sudah mulai sudah lepas PPKM dan sudah terbiasa lagi dengan offline, itu apakah ada kendalanya Bu? Dan bagaimana cara Ibu untuk menyikapi semuanya? Kalau kendalanya sih pasti ada ya, dan penjualan online itu juga berkurang karena kan awal-awal saya mulai ini kan di masa pandemi yang dimana orang memang takut keluar dan mengandalkan belanja online. Jadi setelah nggak ada PPKM, penjualan itu berkurang gitu. Jadi penjualan kayak dari Grab, Shopee itu jujur aja berkurang. Ada sekitar 30% itu berkurang. Iya. Dan ya itu tadi, saya memaksimalkan sosial media yang saya punya gitu. Jadi yang tadinya saya tidak pernah mencoba kayak Facebook Ads atau Instagram Ads, saya sekarang mulai menggunakan. Jadi lebih dikenal. Berarti mengandalkan marketing digital ya Bu ya saat ini ya. Berarti untuk biar agar mengatasi kendala yang dihadapi, Ibu
diri ya. Iya, Maksudnya terkait dengan dulunya ibu nggak terlalu peduli nih sama ya udahlah pemasaran biasa aja, upload terus sering ikut ini ya Bu ya, pelatihan dari UPT juga ya Bu ya, terkait dengan digital marketing ya. Benar. Iya. Setiap ada kesempatan saya ikut. Iya pasti ikut ya Bu ya. Baik, karena kan memang untuk saat ini kan memang di dunia digital itu sangat dibutuhkan Bu, terkait dengan pemasaran dan lain sebagainya. Mungkin untuk dari pemirsa di rumah juga bisa mengikuti jejak yang Ibu lakukan. Untuk perizinannya Bu, perizinannya ini saya sudah NIB sudah pasti ya, NIB, ada halal ada, PRT juga ada. Oke, berarti sudah pasti dipastikan halal dan bisa dicicipi oleh masyarakat Jawa Timur ya Bu untuk saat ini. Baik, Ibu, saya ingin mencicipi. Boleh. Iya, bisa direkomendasikan Ibu. Untuk mencicipinya saya direkomendasikan yang mana? Coba yang ada paha ayam aja. Oke, paha ayam rasa. Ini Mbak, ini pokoknya apa? Ini ada green tea, ada banana, ada kacang, ada tiramisu, banyak sekali. Oke, ini yang coklat ya Bu ya? Iya benar ya coklat. Oke, mohon izin ya Bu ya. Ya, mohon maaf. Nah, pemirsa di rumah, ini donatnya paha ayam, bener banget, donatnya mirip banget paha ayam. Bentuknya ini pahanya ya Bu ya, terus ini kakinya gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memikirkan ayam, nah itu paha ayamnya ya. Ini untuk dilihat dari toppingnya, ini toppingnya menyelimuti seluruh donatnya. Terus pengemasannya juga sangat cantik. Ini dikemas jadi higienis ya Bu ya, karena ada plastiknya juga. Terus seperti bentuk es krim ya Bu ya, sebenarnya juga ya, karena ini ada dari kayu ya Bu ya ini. Oke, tusuk. Oh iya, dari sumpit ya. Terus di sini yang sangat cantik adalah ada stikernya, yaitu handmade with love. Jadi donat ayam ini dibuatnya pasti dengan penuh cinta dari seorang tangan ibu seperti itu ya Bu ya mungkin. Iya benar. Iya. Oke, saya mau mencoba. Boleh, silakan Mbak. Mohon izin ya Bu ya. Ya, silakan. Sebentar. Nah. Oke, kita coba serasa makan ayam rasa coklat ini ya. Pemirsa di rumah, coklatnya ini nggak buat nyeri di gigi. Ketika digigit tuh langsung kayak aduh spoon gitu Bu. Wah, ini empuk banget. Saya kira kan bakalan susah masuk mulut ya, ternyata enggak sama sekali. Terus untuk rasa teksturnya ini enggak yang biasanya kalau coklat kan hanya manis aja ya Bu ya, tapi ini enggak, rasanya juga ada darknya, jadi kayak enggak terlalu yang enak gitu. Untuk harga berapa Bu kalau per piece-nya tadi? Ini kalau yang ini kita per box isi 8. Oh, per box isi 8 ya? 50.000. 50.000. Ya, kalau per pieces itu biasanya kalau ambil dalam jumlah banyak boleh. Minimal 50 pieces gitu. Minimal 50 pieces ya Bu ya. Untuk 8 donat 50.000 segede ini worth it banget sih. Saya dukung Bu, enak banget. Tapi saya harus simpan dulu, nanti kita habiskan kembali ya. Baik. Ibu, selain produksi donat ini Bu, apakah ada lainnya Bu? Ada, kita produksi banyak ya, ada Lekker Holland yang kebetulan kita nggak bawa, tapi bisa dicek di Instagramnya kita. Jadi di situ banyak produk-produk kita. Gitu. Ada cookies juga, kayak ini saya bawa, ini ada nastar, ini nastar klasik premium. Jadi cookies itu banyak jenisnya, cookiesnya juga udah ada PRT dan halalnya. Gitu. Ada brownies sekat juga, jadi yang brownies kukus, brownies panggang. Ada roti juga, ada roti manis, roti sobek gitu. Iya. Jadi selain donat ini sebenarnya Ibu juga sudah merambah ke dunia bakery. Seperti itu ya Bu Eka ya. Baik, Ibu Eka, itu adalah pertanyaan terakhirnya. Silakan Ibu mempromosikan
terkait dengan produknya Ibu kepada pemirsa yang ada di rumah, bisa sebutkan dari media sosialnya Ibu, WA-nya Ibu, agar nanti yang pesen nggak bingung kalau pesen Donuts Deal ini harus kemana gitu. Oke. Silakan Ibu. Selamat siang sahabat Jawara yang pengen mencicipi donat paha ayam yang belum ada di Malang, boleh langsung ke DM ke kita itu di WA 0877 0479 7996. Bisa cek Instagramnya kita juga, di situ ada testimoni dan berbagai macam jenis produk kita ada di Instagram @dapur kreatif Malang, Facebooknya kita juga Dapur Kreatif Malang. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Eka. Jangan lupa untuk di Dapur Kreatif Malang ya Bu ya. Untuk produknya Bu Eka sudah ada semuanya di sana seperti itu. Dan jangan lupa kembali untuk saksikan seluruh dari media sosial kami di @UPT_KUKM_Jatim seperti itu. Bu Eka, ini sudah terakhir. Apakah ada yang ingin disampaikan Bu? Mungkin bisa menyemangati para UKM yang ada di rumah terkait dengan caranya untuk berjuang di UMKM-nya. Silakan Ibu Eka. Semangat buat UMKM, UMKM bisa, UMKM bangkit. Intinya kita harus mau mengupgrade diri, berinovasi, produk-produknya kita inovasikan, belajar terus, upgrade diri. Intinya jangan patah semangat untuk belajar. Iya, baik, terima kasih. Jangan patah semangat untuk belajar. Baik, saya selaku host hari ini Dwi Jatining, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara ataupun berucap dan juga sikap. Sekian Bincang Jawara UKM di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.